Dalilnya apa? Dasarnya apa? Al-Quran. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbirji'u, ya Rabbi, bangkitkanlah aku kembali ke dunia. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana min ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatal muqinin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu syaidul muqarrabin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wurril muhajjalin, amma ba'd. Fa ya ikhwanil mu'minina azzakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad aflahal muttaqun. Pertama, marilah kita mengucapkan segala puja dan sanjung syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat secara universal tanpa henti-henti, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran yang tanpa perlu kita membayarnya. Walaupun kita terkadang melanggar larangan Allah, tetapi Allah masih saja memberikan nikmatnya kepada kita. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takwa merupakan solusi bagi orang-orang yang melaksanakannya. Sebagaimana Allah memberitahu kepada kita melalui firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya, wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasibu, dari arah yang tidak ia duga-duga. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang begitu takut kepada Allah, seorang nabi yang begitu takut terhadap neraka satunya Allah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul khalqillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling sempurna. Lalu apakah Nabi mengatakan saya tidak perlu sholat, saya pasti masuk surga? Tidak. Nyatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih saja sholat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga. Bahkan tidak hanya dijamin surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminannya masuk surga? Masihkah kita lalai atas perintah Allah? Masihkah kita lalai untuk melaksanakan sholat yang merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita sebagai umat Islam untuk selalu berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita, menyayanginya, mencintainya, menghormatinya. Walaupun ada sebagian orang yang baik terhadap orang lain, lembut terhadap orang lain, tetapi kasar terhadap orang tuanya, keras terhadap orang tuanya. Semestinya apabila ia baik terhadap orang lain, lembut terhadap orang lain, maka mesti lebih lembut, lebih baik, lebih memuliakan kepada orang tuanya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridullah fi ridha walidain, ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Maka jangan sampai sekali-kali kita menyakitinya, kita sampai membuat orang tua kita menangis, sampai membuat kita bersedih. Lalu bagaimana dengan seseorang yang orang tuanya sudah meninggal dunia? Apakah ia masih bisa berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya? Ternyata walaupun orang tuanya sudah tiada, orang tuanya sudah meninggal dunia, ia masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya
dengan cara bersedekah untuk mereka. Diriwayatkan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menangis saat duduk bersama para sahabatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan orang-orang yang sudah meninggal dunia, bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal dunia ada yang menangis, ada yang tersenyum, ada yang teriak-teriak, memanggil-manggil, wahai anak-anakku, wahai anak-anakku, kirimkanlah amal untukku. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, uhtuli mautakum, berilah hadiah untuk mayit-mayitmu. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma hadiyatul awwal ya Rasulullah? Apa hadiahnya duhai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada dua, as-sadaqah wa du'a. Sedekah dan doa. Namun bagaimana mungkin anak kita akan mendoakan kita apabila sejak kecil kita tidak menganjurkan untuk mengaji, kita tidak memerintahkan untuk belajar? Maka sulit sekali ketika tua nanti kita akan mendapatkan doa dari anak-anak kita apabila anak-anak kita tidak disekolahkan, tidak diperintahkan untuk mengaji ke masjid, tidak diperintahkan untuk mengaji ke mushola, tidak diperintahkan untuk belajar ke pesantren. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ingat bahwasanya masa depan kita semua adalah kematian. Namun bukan berarti ketika Islam menganjurkan kita untuk ingat mati lalu lemah dalam mencari rezeki, lemah dalam berinovasi, lemah dalam berkreativitas. Namun Islam menganjurkan kita untuk selalu ingat mati sebagai alarm, dijadikan sebagai pengontrol agar supaya tidak melanggar perintah Allah, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak menyakiti, tidak mencaci maki. Sebab yang tua pasti mati, yang muda pasti mati, yang miskin pasti mati, yang kaya pasti mati. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap segala sesuatu yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan ketika mereka, orang-orang yang sudah meninggal dunia, ingin dihidupkan kembali oleh Allah, ingin dibangkitkan kembali oleh Allah, dalilnya apa? Dasarnya apa? Al-Quran. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, qala rabbi'u ya Rabbi, bangkitkanlah aku kembali ke dunia. Bahkan di dalam ayat lain surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita melalui firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu, dan berinfaklah kalian semua, kata Allah, mimma razaqnakum, dari sebagian harta dan jabatan yang Allah berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian menimpa kepada salah seorang di antara kamu. Karena apabila kematian sudah menimpa kita, malaikat maut sudah mencabut nyawa kita, dan ketika saat kita hidup di dunia pelit terhadap harta kita, pelit terhadap tenaga kita, pelit terhadap jabatan kita untuk digunakan di jalan Allah, maka ketika ia meninggal dunia, ia akan berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tundalah ajalku, ya Allah, tundalah ajalku, fa'asaddaqu, aku hanya ingin bersedekah ya Allah, aku hanya ingin berinfak ya Allah, wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang soleh, aku akan berbuat kebaikan ya Allah. Namun tatkala ajal sudah menjemput, malaikat maut sudah mencabut nyawa kita, tidak ada penundaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selagi Allah memberi kesempatan kepada kita, selagi kita masih hidup, mari kita gunakan kesempatan ini untuk digunakan di jalan Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya.
Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang berada di dalam kubur ingin dibangkitkan kembali oleh Allah untuk bersedekah? Ia tidak mengatakan untuk melaksanakan umroh, ia tidak mengatakan untuk melaksanakan puasa. Para ulama berkata, karena pahala sedekah sangatlah dahsyat, pahala sedekah sangatlah besar. Di antaranya yang pertama, sedekah dapat meringankan sakaratul maut. Yang kedua, sedekah dapat menjadi lampu yang sangat terang di dalam kubur. Dan yang ketiga, surga mempunyai 8 pintu dan hanya ada 1 pintu yang bisa dimasuki oleh orang-orang yang gemar bersedekah. Dan yang keempat, tanda-tanda amal ibadah seseorang diterima, ia sering bersedekah. Dan yang kelima, yang paling sulit hisabnya ialah harta. Dari mana harta kita didapat dan dipergunakan untuk apa? Maka beruntunglah orang-orang yang menyisihkan sebagian hartanya untuk digunakan di jalan Allah. Ia sumbangkan ke masjid, ia sumbangkan ke mushola, ia sumbangkan ke pesantren, ia berikan kepada fakir miskin, ia berikan kepada anak-anak yatim. Semuanya itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Tidak hanya Allah balas di akhirat saja, melainkan Allah balas di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sedekah syirik tutfi'u wadh-dharra. Sedekah yang diberikan secara sembunyi-sembunyi akan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya tadi akan mendapatkan musibah, yang awalnya tadi akan mendapatkan bala, yang awalnya tadi akan mendapatkan cobaan, namun tatkala ia mengeluarkan sedekah, tatkala ia berinfak, infaknya tersebut akan menjadi benteng penghalang sehingga ia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amin. Amarallahu wa iyyakum wal muslimina bi husnil khatimah wa ja'alna wa iyyakum min ahlil jannah bi rahmatihi innahu ta'ala aqrabul rahimi wa arhamar rahimin. Wa astaghfiru